Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Kesimpulan berdasarkan teks bacaan di atas adalah, kalau kita ditanya kesimpulan, berarti kita cari inti keseluruhan dari isi teks. Nah, berarti biar kita tahu inti keseluruhan teksnya, kamu harus baca dulu. Kita lihat ya, apa ya isi dari teksnya, biar kita cari intinya tentang apa dan kita bisa nemuin kesimpulannya. Pada era global ini, bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang digunakan berbagai negara menjadi penting untuk dikuasai. Pada tahun 2021, Statista kembali mempublikasi data mengenai bahasa yang paling banyak digunakan secara internasional. Nah, hasilnya, bahasa Inggris tetap menempati peringkat 1 dengan perkiraan sebanyak 1,5 miliar pembicara di dunia. Nah, jadi di sini disebutkan kalau bahasa Inggris ini menempati peringkat 1 dengan perkiraan sebanyak 1,5 miliar pembicara di dunia yang menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Sejatinya, menguasai bahasa Inggris ini memiliki berbagai keuntungan. Contohnya, seseorang bisa menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi secara luas dengan orang dari berbagai negara. Nah, sehingga disebutkan, ketika berkomunikasi, baik melalui media sosial maupun ketika sedang berada di luar negeri, seseorang bisa menggunakan bahasa Inggris untuk bertukar pikiran dan menyampaikan informasi. Berarti di sini disebutkan manfaat dari menguasai bahasa Inggris tadi gitu ya. Kemudian, selain itu, bahasa Inggris juga sangat penting untuk menjelajahi informasi dan mendapatkan wawasan baru. Hal itu disebabkan kenapa? Karena informasi baik dalam bentuk jurnal, artikel, dan lain sebagainya banyak tersedia dalam bahasa Inggris. Nah, di sini dijelaskan, misalkan saja pada tahun 2012, artikel bahasa Inggris yang tersedia dalam Wikipedia mencapai 4 juta, sedangkan bahasa Indonesia sekitar 200.000 artikel. Selain itu, menghadapi era global, saat ini bahasa Inggris juga menjadi syarat yang cukup umum untuk berbagai bidang pekerjaan. Maka, seseorang dengan kemampuan bahasa Inggris dapat memiliki kesempatan kerja yang lebih baik. Jadi, kalau misalkan kita lihat gitu ya, inti keseluruhan teks ini adalah pentingnya menguasai bahasa Inggris gitu ya. Kenapa? Karena kalau menguasai bahasa Inggris akan mendatangkan banyak manfaat. Di antaranya tadi bisa berkomunikasi secara luas gitu ya dengan dunia luar, bisa menjelajahi informasi dan mendapatkan kesempatan bekerja yang lebih luas. Berarti kalau kita lihat berdasarkan opsi A, katanya bahasa Inggris menempati peringkat 1. Nah, ini kurang tepat kalau kita jadiin simpulan. Karena ini adalah kalimat penjelas yang menjelaskan tadi seberapa banyak gitu ya pengguna bahasa Inggris di menguatkan betapa pentingnya bahasa Inggris untuk dikuasai gitu. Jadi ini masih kalimat penjelas. Oke, opsi B, menguasai bahasa Inggris, ini kakak hapus ya. Nah, memiliki manfaat dalam berkomunikasi dengan masyarakat dalam menjelajahi informasi. Nah, ini salah satu manfaat dari menguasai bahasa Inggris gitu ya, kalimat penjelas. Nah, belum keseluruhan, makanya ini salah. Opsi C, menguasai bahasa Inggris penting karena mendatangkan banyak manfaat, di antaranya seseorang bisa berkomunikasi dengan masyarakat dunia, menjajah informasi, dan mendapatkan kesempatan bekerja yang lebih luas. Nah, ini adalah jawaban yang tepat untuk simpulan teksnya. Kenapa? Karena tadi secara keseluruhan menjelaskan kalau menguasai bahasa Inggris itu penting karena mendatangkan banyak manfaat, di antaranya berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Nah, berarti kalau kita lihat, berarti opsi C ini sudah sesuai. Kita lihat opsi D, menguasai bahasa Inggris seseorang memungkinkan pertukaran pikiran dan informasi. Ini kurang tepat kalau kesimpulan. Karena apa? Karena ini salah satu manfaat dari menguasai bahasa Inggris saja gitu ya, tidak keseluruhan di sini, makanya salah. Opsi E, bahasa Inggris penting dalam menjelajahi informasi dan memperoleh wawasan baru karena banyaknya sumber informasi seperti jurnal dan artikel yang tersedia dalam bahasa Inggris. Ini juga salah. Nah, kenapa? Karena ini ditanya simpulan keseluruhan. Berarti jawabannya adalah opsi yang C. Kita lihat yang berikutnya. Di sini, tentukan pernyataan di bawah ini sesuai atau tidak berdasarkan teks.
Nih kakak, hapus ya I-nya berdasarkan teks dengan mengisi kolom benar pada pernyataan yang sesuai dan mengisi kolom salah pada pernyataan yang tidak sesuai. Oke, kita lihat di sini kak, menguasai bahasa Inggris memberikan keuntungan dalam berkomunikasi dengan orang dari berbagai negara. Nah, ini sudah tentu sesuai ya dengan isi teksnya. Nah, di sini disebutkan kalau misalkan dengan menguasai bahasa Inggris gitu ya, nah mampu berkomunikasi secara luas. Kemudian bahasa Inggris menempati peringkat 1 sebagai bahasa yang paling banyak digunakan secara internasional pada tahun 2021 sebanyak 1,5 miliar pembicara di dunia. Nah, ini jawabannya kurang tepat gitu ya pernyataannya. Kenapa? Ini salah karena di sini disebutkan 1,5 miliar pembicaranya itu adalah perkiraan. Nah, sedangkan di sini sudah disebutkan kalau misalkan bahasa Inggris menempati peringkat 1 sebagai bahasa yang paling banyak digunakan itu katanya sebanyak 1,5 miliar pembicara di dunia. Salah ya, seharusnya masih perkiraan. Jadi makanya opsi yang kedua ini salah. Kita cek berikutnya, bahasa Inggris penting dalam menjelajahi informasi dan memperoleh wawasan baru. Nah, ini adalah teks yang sesuai gitu ya, atau pernyataan yang sesuai. Kenapa? Karena disebutkan kalau misalkan ketika mampu menguasai bahasa Inggris, berarti mampu menjelajahi informasi dan memperoleh wawasan yang baru, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat, nah selain tadi di bawah gitu ya, di akhir paragraf di sini juga disebutkan. Informasi dalam bahasa Inggris tidak selalu lebih lengkap atau relevan daripada dalam bahasa lain. Nah, ini kurang tepat ya. Nah, ini tidak sesuai dengan isi bacaan. Kenapa? Karena ini menunjukkan sisi yang bertentangan gitu ya dari teksnya, tetapi juga memang ini tidak disebutkan di dalam teks, makanya ini salah. Opsi kelima, bahasa Inggris satu-satunya syarat yang diperlukan dalam berbagai bidang pekerjaan di era global saat ini. Nah, kalau kita lihat di sini gitu ya, nah, di sini katanya satu-satunya syarat. Sedangkan disebutkan kalau misalkan bahasa Inggris itu adalah hal yang penting. Bukan menjadi satu-satunya syarat, tetapi menjadi syarat yang cukup umum gitu ya untuk berbagai bidang pekerjaan. Makanya ini salah. Jadi jawaban yang tepat adalah benar salah, benar salah salah. Oke, kita lihat soal berikutnya. Hubungan antara teks 1 dan teks 2 berisi tentang apa? Hubungan antara teks 1 dan teks 2 ini kalau teman-teman baca dengan seksama gitu ya. Nah, keduanya ini ngebahas tentang perkembangan teknologi terkait industri teknologi gitu ya. Jadi dua-duanya ngebahas perkembangan teknologi terkait industri teknologi. Nah, meskipun di sini fokusnya beda kalau kita lihat gitu ya. Nah, di teks 1 dia fokusnya itu lebih ke peluncuran smartphone inovatif gitu ya. Nah, kemudian teks 2-nya ini lebih ke perkembangan teknologi 5G gitu. Jadi dia lebih ke perkembangan teknologi 5G di teks 2. Jadi kalau teks 1 fokusnya peluncuran smartphone inovatif, yang kedua lebih ke perkembangan teknologi 5G. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ke apa kesamaannya gitu ya dari teks ini gitu ya. Jadi teks 1 dan teks 2 ini teman-teman punya kesamaan dalam konteks apa? Di sini konteksnya sama gitu ya dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan memberikan konektivitas yang lebih baik seperti itu. Jadi masih lebih ke perkembangan teknologi. Nah, jadi dalam meningkatkan pengguna dan memberikan konektivitas yang lebih baik gitu ya. Nah, cuman mereka fokusnya itu beda gitu ya. Di teks 1 lebih fokus ke smartphone inovatifnya gitu ya. Kalau misalkan di teks 2 lebih fokus ke perkembangan teknologi 5G-nya. Nah, dua-duanya sama-sama perkembangan teknologi dan kedua-duanya berisi tentang perkembangan teknologi dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan konektivitas. Berarti kalau kita lihat dari opsi yang A-nya, ini kurang tepat. Kenapa? Karena ini adalah fokus dari teks 1 dan teks 2 gitu ya. Kan hubungan dari teks 1 dan teks 2 gitu ya. Nah, jadi fokus teks 1-nya peluncuran smartphone terbaru dan 2-nya perkembangan teknologi 5G. Cuman karena di sini katanya hubungan gitu ya, berarti hubungannya lebih ke perkembangan teknologinya seperti itu. Untuk opsi B-nya, perkembangan teknologi dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan konektivitas. Nah, ini sudah tepat. Opsi C-nya, perusahaan fokus pada inovasi dan pengembangan teknologi terbaru dalam industri. Ini fokus ke teks 1 saja gitu ya. Nah, kalau teks 2 berbeda ya. Nah, soalnya di sini dia bilang perusahaan XYZ. Nah, pengembangan teknologi dalam industri smartphone gitu ya. Nah, berarti
masih kurang kesamaan hubungannya gitu ya antara teks 1 dan 2. Kemudian opsi yang D, perkembangan teknologi 5G memberikan dampak besar dalam konektivitas internet dan pengalaman pengguna. Nah, ini fokus di teks kedua saja gitu ya. Nah, isinya opsi yang E, pengguna memiliki akses yang lebih cepat dan handal ke konten digital serta adopsi IoT yang lebih luas akan membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini lebih fokus ke teks 2. Jadi karena hubungan teks 1 dan 2, berarti kita cari kesamaannya yaitu perkembangan teknologi dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan konektivitas. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Oke, kita lihat berikutnya yang ditanyakan adalah pesan moral berdasarkan cerpen tersebut adalah. Jadi kalau yang ditanya pesan moral, berarti kita cari hal positif yang dapat diambil dari cerpen seperti itu. Kalau misalkan kita lihat berdasarkan kutipan cerpen ini, nah di sini berisi kalau misalkan Mia itu seorang gadis gitu ya yang menjelajahi taman yang memiliki keajaiban tersendiri. Nah, sesampainya di taman, Mia itu terpesona dengan keindahan alam di sekelilingnya gitu ya. Kemudian, saat dia menjelajahi taman, ia melihat jembatan kecil yang mengarah ke pulau kecil di tengah danau. Dia penasaran dan memutuskan untuk menyeberang. Setelah melewati jembatan, ia merasa seperti terlempar ke dalam dunia yang sepenuhnya baru. Di pulau kecil tersebut, Mia bertemu dengan makhluk ajaib. Ada peri kecil yang bermain di antara bunga-bunga, rusa yang berlari dengan lincah, dan bahkan seekor naga kecil yang mengembangkan sayapnya. Mia terpesona dengan keajaiban yang ada di depannya. Nah, dia juga menghabiskan waktu di pulau kecil, bermain dan berbicara dengan makhluk-makhluk ajaib. Mereka menceritakan kisah menakjubkan, mengajarkan Mia tentang keindahan alam serta pentingnya menjaga kelestariannya. Oke, setelah beberapa saat, ia merasa sudah waktunya untuk pulang. Dan berarti ia meninggalkan pulau kecil dan kembali melewati jembatan. Ia keluar dari taman menyadari bahwa pengalaman telah memberinya semangat untuk menjaga alam dan keindahan sekitarnya. Dengan penuh keajaiban dalam hatinya, Mia pulang dengan membawa kenangan tak terlupakan dari petualangan di taman ajaib. Ia berjanji untuk merawat alam dan menghargai keindahan di sekitarnya serta berbagi cerita tentang keajaiban yang ia temui kepada teman-temannya. Petualangan di taman ajaib itu memberikan pengalaman dan pembelajaran berharga yang akan ia simpan dalam hatinya. Berarti pesannya apa? Berarti kalau kita lihat dari tadi, di situ Kak disebutkan mengajarkan Mia tentang keindahan alam dan pentingnya menjaga kelestarian. Kemudian setelah itu memberinya semangat untuk menjaga alam. Berarti pesan moralnya apa gitu ya? Berarti kalau kita lihat dari opsi yang disediakan, sini ada opsi yang A. Tanggung jawab kita sebagai manusia untuk merawat dan melindungi lingkungan tempat hidup kita, tempat kita itu ya. Berarti ini sudah tepat gitu ya. Opsi B, belajar mencintai alam. Nah, ini masih kurang tepat karena di sini disebutkan mengajarkan Mia tentang keindahan alam serta pentingnya menjaga kelestarian. Bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia namun tidak keserakahan. Ini tidak sesuai ya. Pengalaman dan pembelajaran harus disimpan dalam hati. Nah, ini kurang tepat. Kita cari pesannya itu apa gitu ya. Pesannya itu lebih ke tanggung jawab untuk merawat dan melindungi lingkungan. Opsi D, pengalaman dan pembelajaran yang harus disimpan tadi salah ya. Berarti opsi E, tidak ada sesuatu yang lebih indah dibandingkan dengan keasrian lingkungan. Salah. Jadi jawabannya opsi yang A. Kita lihat soal berikutnya, sudut pandang berdasarkan kutipan cerpen tersebut adalah. Nah, kita lihat di sini yang pertama katanya, di sini kan disebutkan kan Mia gitu ya, suatu hari Mia. Berarti yang diceritakan itu adalah Mia gitu. Jadi Kak, sudut pandang teks ini berarti bukan orang pertama tokoh utama, berarti juga orang pertama tokoh sampingan. Sudut pandang orang kedua juga tidak. Nah, yang benar adalah sudut pandang orang ketiga. Kenapa? Jadi disebutkan kalau misalkan di sini menggunakan kata ganti Mia gitu ya. Nah, jadi makanya kita pakai sudut pandang orang ketiga. Ini merujuk pada tokoh utama. Nah, tapi karena dia kata ganti menggunakan kata nama gitu ya, Mia. Jadi gambaran tentang pengalaman dan perasaan Mia berarti dari sudut pandangan pengamat eksternal. Berarti di sini juga penulis menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Mia, berdasarkan apa yang terjadi padanya dan bagaimana ia meresponnya gitu. Berarti ini sudut pandangnya itu yang memungkinkan kita melihat cerita dari perspektif yang lebih objektif. Makanya kita pakai sudut pandang orang ketiga. Nah, untuk opsi yang E katanya sudut pandang campuran itu. Biasanya campuran itu orang pertama dan ketiga. Kurang tepat ya Kak, karena di sini nggak ada tokoh utamanya gitu. Jadi makanya jawabannya opsi yang D.